Halo guys, balik lagi di channel ya guys. Kali ini kita mau cek Yaris Bakpao ya guys ya. Ini yang kita cek ini Yaris 2012 ya guys ya. Kita mau cek guys apa aja kerusakan yang sering ada di Yaris Bakpao ini ya guys ya. Ini yang digadang-gadang mobil yang direkomendasikan untuk mobil pertama ya guys ya, atau mobil badak lah bisa disebut ya guys ya, karena ini mesinnya sama kayak Vios ya guys. Vios itu kan mobil taksi guys, jadi kuat. Langsung aja guys kita cek guys apa aja guys yang sering rusak di mobil ini guys ya. Ini guys langsung aja guys kita cek dulu dari indikator ya guys ya. Indikatornya ini posisi kontak on, langsung aja tunggu 8 detik. Nyala, indikatornya aman ya guys ya, tidak ada indikator yang nyala guys. Itu indikator cool itu karena mesinnya masih dingin ya guys ya, jadi memang dia nyala. Kalau mobil Toyota rata-rata ada gitu guys. Ini aman ya guys ya. Nah biasanya dia itu masalahnya itu indikator engine-nya nyala tuh guys, cuman di mobil ini indikator engine-nya aman ya guys ya. Ya itu biasanya karena olinya kurang atau keraknya parah biasanya guys ya. Apalagi PR mobil ini biasanya dikerakkan, kita lihat guys ya. Kondisi kerak di mobil ini guys ya. Nah ini guys yang kedua, kaki-kaki guys atau rak setir nih guys. Ini aja bunyi guys ya. Tuh guys, duduk guys. Udah positif ini guys rak setir, memang PR nya guys ya. Ya namanya juga putaran depan ya guys ya. Terus ini kalau untuk matic harusnya aman ya guys ya. Untuk maticnya mobil Yaris ini termasuk badak ya guys ya, karena masih AT juga, jadi aman guys maticnya guys. Ini guys lihat aja guys, tuh tidak ada jedak, tidak ada delay guys, masih sangat bagus ya guys ya. Untuk mobil tahun 2012 ini masih oke banget ya guys ya. Ini masih mantap lah untuk KM 150-an ya guys ya, atau 160 lagi bisa disebut guys. Tidak ada jedak atau delay guys ya. Memang masih mantap guys maticnya guys ya. Terus guys sering rusak lagi di mobil ini dinamo alternator guys. Nah yang ini guys, nah ini atau dinamo cas guys ya. Ini biasanya masalah di mobil ini guys ya, di mobil Yaris atau Vios guys. Biasanya kelihatannya dari indikator aki nyala guys, berarti dia itu nggak ngecas akinya guys ya. Tuh guys. Terus nah ini guys radiator ini guys ya, piping radiator yang bagian tutup ini aja guys, ini yang sering rembes atau pecah guys. Ini memang PR banget guys di Vios atau di Yaris. Nah ini biasanya udah diganti dengan yang aluminium atau yang besi guys ya, sama orang-orang guys. Karena kalau yang kayak gini ini kan bahannya semi plastik guys, jadi nggak awet guys, makanya sering rusak tuh guys di situ guys ya. Terus ini guys PR utamanya di Yaris atau Vios itu sering berkerak. Lihat guys tuh kerak. Lumayan guys ya, cuman ini masih termasuk tipis guys. Sering ngecek lagi, banyak yang lebih tebal dari ini guys ya keraknya guys. Ya memang PR-nya ya guys ya. Ini kita lihat ini juga udah hitam banget ya guys ya olinya ya. Harusnya udah waktunya ganti nih guys. Jadi itu guys, itu memang nggak ada masalah guys, cuman nanti kalau dibiarin guys takutnya nanti sampai di klubnya bocor, hilang kompresi guys atau bocor. Nah jadi dia mobilnya gampang gelitik guys. Nah terus PR selanjutnya biasanya rembes guys, dan rembesnya itu biasanya bagian atas aja sih guys. Kalau bawah ini aman nih, mobil juga aman nih bagian bawah guys. Ini 2012 aman tuh. Kalau atasnya tuh guys, itu aja udah ditambah-tambah seal ya guys ya. Nih guys, jadi seal cover valve yang atas ini wajib diganti ya guys ya. Biasanya dia KM 80 atau 100 KM 100 biasa guys, udah mulai rembes-rembes tuh guys ya, udah wajib diganti itu guys. Itu kalau nggak diganti guys biasanya masuk ke businya guys, nanti basah, jadi itu mobil bisa ngelitik ya guys ya. Terus kalau suara mesinnya masih sangat oke nih guys ya, tuh halus ya guys ya, masih enak guys walaupun dia berkerak guys. Nah terus PR selanjutnya ini guys, dinamo extra fan-nya guys. Dinamo extra fan-nya biasanya ini dia udah mulai oblak ya guys, cuman mobilnya masih agak bagus guys.
dia oblak atau dia biasanya kadang muter kadang enggak guys, makanya kadang overheat ya guys. Itu sih guys rata-rata kalau di bagian mesin PR-nya Yaris Bakpao ini atau Vios ya guys, Gen 1 Gen 2. Terus ini masalahnya lagi ini di ngelitik guys. Sebenarnya ini ngelitik ini gara-gara dia nggak bisa kena pertalite yang jelek ya guys ya, atau yang kualitasnya paling jelek. Biasanya dia ngelitiknya gelitik parah guys. Itu juga biasanya dipicu karena berkerak tadi guys, salah satu dipicunya. Tapi memang kadang kena bahan bakar yang jelek juga dia ngaruh banget guys, lumayan ngaruh di mobil ini guys, langsung ngelitik parah deh guys, kadang sampai mati deh guys. Tuh guys, jadi mobil ini nggak bisa ya guys ya ketemu pertalite yang jelek guys. Yang ngatasinya biasanya ganti pertamax atau pertamax turbo guys ya, biasanya langsung hilang ini gelitiknya guys. Kalau masih juga berarti memang udah terlalu kotor tadi guys di ruang kerak di ruang mesinnya tadi guys, atau full pump atau pempesnya kotor juga guys ya, yang di dalam tangki guys. Jadi itu wajib dicek juga guys. Memang salah satu PR lah di mobil ini atau di Vios ya, Yaris atau Vios ya guys ya. Jadi itu tadi ya guys ya, yang sering rusak di atau masalah yang sering ada di Yaris Bakpao ya guys ya. Ya makanya banyak direkomendasi mobil itu jadi mobil utama guys, memang cukup badak guys. Terus harganya juga stabil ya guys, tapi yang matic ya guys. Kalau yang manual harganya lumayan anjlok lah, bisa dibilang anjlok ya guys ya. Jadi itu guys, kalian kalau mau cari Yaris Bakpao cek dulu bagian-bagian tadi guys ya, karena mobil ini yang paling sering masalah sih di kerak tadi guys. Kalau yang lain-lain tuh kadang masih lumayan oke lagi, masih bagus guys. Jadi sekian guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe.